Oke pemirsa, kita berjumpa kembali di Pak Ugeng Channel ya. Pagi hari ini sambil menikmati udara pagi, kita berolahraga. Pak Ugeng mau mengajak para sobat tani makmur semua, khususnya para pemula, untuk melihat tanaman timun Pak Ugeng yang ditanam kemarin ya. Kita lihat nanti bagaimana bentuknya, bagaimana pertumbuhannya, apakah sudah tumbuh atau belum. Kita lihat nanti ya para pemirsa. Ini kita masih menuju tempat penanaman timun Pak Ugeng karena lumayan agak jauh ini ya tempatnya. Dari rumah Pak Ugeng sekitar 150 meter. Di depan rumah ini posisinya ya para pemirsa. Lokasi penanaman timun Pak Ugeng ini di depan rumah posisinya. Jadi lebih mudah untuk merawat Pak Ugeng sebetulnya. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Pak Ugeng. Oke ya. Ini kita udah hampir sampai di tempat penanaman timunnya. Nah, ini dia para pemirsa, tempat penanaman timun Tumpang Sari. Nah, ini dia ya pemirsa. Kita bisa lihat lubangnya. Ternyata masih belum tumbuh ya para pemirsa. Masih belum tumbuh timun yang ditanam Pak Ugeng 2 hari yang lalu. Berarti 3 hari ini ya para pemirsa. Ternyata jenis Arina itu 3 hari belum tumbuh ya. Kalau ditanam di tanah agak kering seperti ini ya pemirsa. Nah, ini bisa jadi pertimbangan nanti apabila pemirsa kepingin menanam timun jenis Arina ini. Nah, seperti ini karakternya ya para pemirsa. Nah, ini yang ditanami Pak Ugeng ini lumayan luas ini ya para pemirsa. Luasnya 1/4 hektar ini. Kalau ditanami cabai bisa muat 4.000 sampai 5.000 batang. Kalau kita buat jarang, muatnya ini tanaman cabenya 4.000 batang. Cuma kalau kita bikin ukuran yang agak rapat, ini bisa muat 5.000 batang ya para pemirsa. Ini dicoba Pak Ugeng ditanami timun dulu sebelum ini dibongkar dan ditanami cabai lagi. Nah, coba lihat ini ya para pemirsa, kita bisa lihat masih belum tumbuh ya, masih belum tumbuh. Jadi Pak Ugeng mengontrol aja ini ya, mengontrol, takut kalau nanti udah tumbuh nggak ketahuan terus terlambat menaburkan racun siput, nanti timunnya yang masih kecil-kecil ini dimakan siput nanti ya para pemirsa. Karena lahannya bekas, biasanya menurut pengalaman Pak Ugeng, kalau lahan bekas seperti ini siputnya banyak sekali ya Pak pemirsa. Siput, ulat ini banyak sekali. Terutama siput ya, yang paling banyak itu kalau di lahan bekas seperti ini. Banyak. Jadi nanti kalau tidak dikasih obat, tidak dikendalikan, bisa gagal panen ya para pemirsa. Siput ini termasuk hama yang sangat berbahaya ya para pemirsa, sobat tani makmur, karena dia sangat suka dengan tumbuhan muda. Jadi ketika tanaman kita baru tumbuh, dia sangat suka sekali dan pasti akan dimakan habis ya.
makanya harus kita kendalikan. Itu tadi ya pemirsa, Pak Ugeng udah tunjukkan tanaman timun Pak Ugeng yang di ponjokan kemarin 2 hari yang lalu. Ternyata masih belum tumbuh ya Pak Ugeng. Pak Ugeng hanya memantau aja ya ini tadi, supaya apa? Supaya nanti kalau tumbuh Pak Ugeng bisa segera memberi obat siput ya para pemirsa. Berdasarkan pengalaman ya, karena kalau lahan bekas seperti ini itu nanti siputnya mestinya banyak ya para pemirsa. Kendalanya siput ya kalau di lahan bekas seperti ini, makanya Pak Ugeng benar-benar mengontrol supaya tidak terlambat. Karena nanti kalau pemberian obat siputnya terlambat, timun yang tumbuh nanti bisa langsung habis dimakan oleh tersebut ya para pemirsa Sobat Tani Makmur. Jadi seperti itu ya, Pak Ugeng membagi video ini tujuannya ya untuk bertukar pengalaman, sharing ya, tentunya ya para pemirsa. Ini adalah apabila kita para pemula, bagi para pemula ya, ini sangat hemat biaya ya para pemirsa. Sangat hemat biayanya karena dia sifatnya tumpang sari ya. Tidak harus mulai dari awal, kita tumpangkan saja dengan tanaman yang sudah ada dan sudah mati ini. Jadi kita tanam supaya kita tidak membuat gulutan mulai dari awal para pemirsa. Jadi biayanya bisa kita tekan seminimal mungkin, seperti itu para pemirsa ya. Mudah-mudahan video yang Pak Ugeng bagikan ini bisa menjadi pertimbangan para Sobat Tani Makmur, khususnya pemula, apabila dana biaya untuk menanam itu mepet atau minim, coba bisa menerapkan dengan pengalaman Pak Ugeng ini ya, Sobat Tani Makmur. Setelah ini Pak Ugeng akan terus mengontrol ya pertumbuhannya, nanti hasilnya seperti apa. Nanti akan Pak Ugeng videokan di lain kesempatan ya, kita bisa berjumpa lagi. Nanti tak videokan pada masa pertumbuhannya seperti apa, jenis timun arina ini ya seperti apa. Karena menurut teman-teman teman-teman Pak Ugeng yang sudah lebih dulu menanam, informasinya timun arina ini bagus, makanya perlu kita coba ya para pemirsa. Kita coba dulu, kita lihat bagaimana nanti perawatannya, bagaimana nanti mupuknya, karakter tumbuhnya seperti apa. Nanti bisa kita ketahui kalau kita sudah praktekkan langsung ya para pemirsa. Begitu ya. Kita sharing ini tujuannya Pak Ugeng ini hanya bertukar pengalaman ya para pemirsa. Jadi ini hanya bertukar pengalaman
apabila para pemirsa sudah pernah ataupun mempunyai cara yang lebih bagus dari cara ini, ya di skip aja ya para pemirsa. Jadi ini hanya cara versinya Pak Ugeng ya, cara versinya Pak Ugeng dalam menanam timun seperti ini di lahan yang tumpang sari. Jadi para pemirsa, apabila Sobat Tani Makmur apabila mau biaya minim tetapi masih bisa menanam, bisa mempraktekkan apa yang udah Pak Ugeng lakukan. Dicoba ya, nanti hasilnya gimana kita lihat bersama. Nanti bisa kita videokan lagi, bisa Pak Ugeng videokan lagi. Jadi begitu ya para pemirsa, seperti itu kiranya ya para pemirsa, sharing pada hari ini Pak Ugeng ya. Apabila oke begitu ya sharing kita ya pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya, ini bukan untuk para suhu ya, ini untuk para pemula saja. Dan apabila para suhu melihat video ini, mohon di skip aja, karena ini video Pak Ugeng bagikan, Pak Ugeng videokan hanya untuk para pemula agar bisa menjadi pertimbangan mana yang akan diterapkan untuk produk pertaniannya ya. Hanya cukup segitu ya para pemirsa. Kita bertemu di hari ini, besok tak videokan lagi ya. Setelah timun ini tumbuh, nanti kita pantau terus. Oke, sekian dulu dari Pak Ugeng sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para Sobat Tani Makmur. Sekian dulu, terima kasih.